Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji kinerja. Perkenalkan, nama saya Juri SPDI. Saya sebagai guru sejarah kebudayaan Islam di MTS Al-Hikmah El Ali Cinding, Pendawa, Kresek, Tangerang, Banten. Dan saya juga peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama BED 4 tahun 2025. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG di LP3 UIN Raden Intan Lampung. Dengan nomor peserta PPG 91010831338660 dan nomor induk mahasiswa 2511116645. Di sini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 7 MTS Al-Hikmah El Ali Cinding, Pendawa, Kresek, Tangerang, Banten dengan tema materi sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW dan pengangkatannya menjadi Rasul. Semoga video ini bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik adik-adik, seluruh siswa-siswi MTS kelas 7 Madrasah Sanawiyah Al-Hikmah, pada pagi hari ini Pak Ustadz melihat semuanya semangat ya untuk mengikuti pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah indahnya kita sebagai umat muslim, kita awali setiap kegiatan yang positif, kita awali dengan membaca doa. Untuk ketua kelas, untuk memimpin doa terlebih dahulu dipersilahkan Muhammad Rehan Ajhari. Baiklah teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Pemberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan adik-adik duduk kembali. Baik, adik-adik,
Pak Ustadz akan mengabsen terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ada Pak Ustadz. Siapa ketua kelas yang nggak hadir pada pagi hari ini? Airal Pak Ustadz. Kenapa Airal ketua kelas tidak bisa hadir? Kapit Pak Ustadz. Oh, Airal sakit, Airal. Baik adik-adik semuanya, kita doakan teman kita yang tidak masuk pada pagi hari ini, yaitu saudara Airal. Kita doakan mudah-mudahan Airal bisa diberikan kesehatan dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa bersama kita di kelas ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik adik-adik semuanya, sebelum Pak Ustadz memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ya, memasuki materi pada pagi hari ini, Pak Ustadz ingin mengulas pelajaran minggu kemarin yang kita pelajari sama-sama. Apakah adik-adik masih ingat pelajaran minggu kemarin yang sudah Pak Ustadz sampaikan berkaitan dengan pelajaran apa minggu kemarin? Tentang sejarah, pengertian sejarah kebudayaan Islam, ya, tentang sejarah, pengertian sejarah kebudayaan Islam. Baik, coba siapa yang masih ingat pengertian sejarah? Saya Pak Ustadz. Ya silakan, Anda dari Rehan, coba jawab pengertian sejarah. Pengertian sejarah adalah suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu yang dikaji secara sistematis sebagai ilmu pengetahuan untuk memahami perubahan dan peradaban kehidupan manusia. Ya betul, kasih tepuk tangan. Luar biasa sekali ya. Tadi pengertian sejarah, terus minggu kemarin kita bahas pengertian kebudayaan. Apa itu kebudayaan? Ada yang masih ingat? Siapa yang masih ingat pelajaran pengertian kebudayaan? Saya Pak Ustadz. Ya silakan, Anissa jawab. Apa pengertian kebudayaan? Kebudayaan adalah hasil karya, rasa, dan frasa manusia atau akal budi yang dapat digambarkan dalam bentuk norma, tradisi, kesenian, dan karya lainnya. Betul, luar biasa sekali. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya pelajaran minggu kemarin yaitu sudah dijawab pertama oleh Ananda Rehan, pengertian sejarah, terus pengertian kebudayaan oleh saudara kita Nisa, terus sejarah kebudayaan Islam. Apa dari pengertian Islamnya itu? Ada? Saya Pak Ustadz, landasan sumber nilai dan motivasi yang mengharapkan kebudayaan tersebut bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ya betul, kasih tepuk tangan. Baik adik-adik semua, ya, pelajaran minggu kemarin yang kita bahas, Pak Ustadz merasa senang dan bangga sekali. Ternyata adik-adik masih mengingat apa yang disampaikan Pak Ustadz berkaitan dengan materi minggu kemarin, yaitu pengertian sejarah, budaya, dan Islam. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan memasuki materi yaitu tentang kelahiran Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengangkatan beliau menjadi Rasul. Pada hari ini dan pada pagi hari ini kita akan belajar sama-sama, akan membahas tentang kelahiran Nabi besar kita Muhammad SAW dan pengangkatannya menjadi Rasul. Oleh karena itu adik-adik, kita sebagai umat muslim dan sebagai umatnya harus mengetahui, ya, bahwa junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad, kita harus mengetahui kapan itu Nabi dilahirkan, kapan Nabi itu diangkat menjadi Rasul, ya. Oleh karena itu, di sini Pak Ustadz akan menayangkan videonya, ya. Videonya adik-adik akan memperhatikan dengan sebaik mungkin video yang Pak Ustadz buat
untuk lebih adik-adik memahami pelajaran pada pertemuan kali ini. Baik adik-adik ya, tolong perhatikan ya dengan sebaik mungkin video yang akan Pak Ustadz tayangkan berkaitan dengan pelajaran pada pagi hari ini, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW dan pengangkatan beliau menjadi Rasul. Ya, silahkan diperhatikan dengan sebaik mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juhri SPDI dengan nomor NIM 251116645 sebagai mahasiswa PPG batch 4 LPTK UIN Raden Intan Lampung tahun 2025. Baiklah, di sini saya akan menerangkan materi SKI kelas 7 MTS Al-Hikmah Pendawa dengan tema sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW dan pengangkatannya menjadi Rasul. Pertama yaitu pada masa lahir Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah, bertepatan dengan tahun 571 Masehi di kota Mekah. Bertepatan pula dengan terjadinya peristiwa besar penyerangan yang dilakukan oleh Raja Abraha ke kota Mekah dengan niat menghancurkan Ka'bah. Masa kecil Nabi Muhammad SAW, masa kecil Rasulullah SAW disusui oleh ibunya hanya beberapa hari saja. Kemudian beliau disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Hal ini merupakan kebiasaan masyarakat Arab, yaitu memberikan air susu dari ibu lain bagi anaknya. Tujuannya adalah untuk menjauhkan sang anak dari penyakit yang biasa mewabah di perkotaan dan melatih kemampuan berbahasa Arab asli pedesaan yang murni dan fasih. Kemudian ketika umur 6 tahun diasuhi oleh ibunya selama usia 6 tahun. Diasuh pula oleh kakeknya sampai umur 8 tahun. Dan diasuh pamannya sampai masa remaja. Masa remaja Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW dikembalikan kepada ibunya oleh Halimah Sa'diyah setelah peristiwa pembelahan dada tersebut oleh malaikat. Beliau diasuh oleh ibunya hingga berusia 6 tahun. Karena 2 tahun kemudian ibunya meninggal dan dimakamkan di Abwa. Setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Beliau mendapat kasih sayang yang berlebih dari kakeknya. Namun, Abdul Muthalib pun meninggal saat usia Nabi Muhammad SAW baru 8 tahun. Kemudian beliau diasuh oleh pamannya, Abu Talib. Di bawah asuhan Abu Talib, Nabi Muhammad SAW mendapatkan ilmu dagang. Sejak usia 12 tahun, beliau diajak berdagang ke luar negeri. Negeri yang sering dikunjungi oleh beliau adalah Suriah. Pada masa remaja, Nabi Muhammad SAW bekerja sebagai pengembala kambing keluarga Bani Sa'ad dan beliau mendapatkan imbalan uang beberapa dinar. Pada masa usia 15 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri. Beliau pergi ke Suriah membawa barang dagangan Siti Khadijah. Merupakan
seorang janda kaya yang mempunyai usaha dagang yang besar. Nabi Muhammad SAW dikenal jujur dalam berdagang. Oleh karena itu, beliau mendapat kepercayaan membawa barang dagangan Siti Khadijah. Barang dagangan yang dibawanya selalu habis terjual. Masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang ramah, baik tutur katanya dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, ketika dewasa, beliau diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang jujur. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengikuti kebiasaan jahiliyah masyarakat Arab seperti menyembah berhala, berjudi, dan minuman khamr. Beliau tidak pernah mengikuti upacara penyembahan berhala di Ka'bah. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW selalu menghindari penyembahan berhala tersebut. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW menikahi Siti Khadijah, dan pernikahan dengan Siti Khadijah ini dikaruniai 6 orang anak, yaitu Qasim, Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, dan Abdullah. Kedua putra beliau meninggal ketika masih kecil, sedangkan keempat putri beliau hidup dan sempat merasakan masa kerasulan beliau. Pengangkatan Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi. Kehidupan masyarakat Mekah pada saat Nabi Muhammad SAW dewasa masih jahiliyah. Mereka masih menyembah berhala, berjudi, minum khamr, serta memperlakukan kaum perempuan dengan buruk. Kehidupan seperti itu selalu dihindari oleh Nabi Muhammad SAW. Semakin dewasa, Nabi Muhammad SAW menyadari kebobrokan moral masyarakat di sekelilingnya. Beliau sering mengasingkan diri ke Gua Hira. Di Gua Hira itulah beliau merenung, membersihkan hati dan pikiran dari kehidupan yang tidak berkenan di hatinya. Nabi Muhammad SAW mengasingkan diri dari kehidupan duniawi yang penuh nafsu. Kegiatan ini dilakukan terutama di bulan Ramadan selama 3 tahun lamanya. Saat itu usia hampir 40 tahun. Pada suatu malam tanggal 17 Ramadan, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh seorang laki-laki yang menyuruhnya membaca. Laki-laki itu adalah malaikat Jibril yang membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Setelah mendapatkan wahyu tersebut, beliau bercerita kepada istrinya, yaitu Siti Khadijah. Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW untuk menemui Waraqah, seorang ahli kitab. Waraqah menjelaskan bahwa seseorang yang datang menemui Nabi Muhammad SAW dan memberinya bacaan adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu tentang pengangkatan Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi. Baik adik-adik semua, setelah adik-adik melihat tayangan video tadi berkaitan dengan pembelajaran pada hari ini, ya, Pak Ustadz meminta tanggapan kepada adik-adik. Apakah adik-adik mengerti atau memahami apa yang dilihat oleh adik-adik melalui video tadi berkaitan dengan pembelajaran kelahiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dan pengangkatannya menjadi Rasul. Ya, siap?
Siap? Iya, bagus. Sekarang Pak Ustadz meminta tanggapan kepada adik-adik semua ya. Enggak semua juga, pasti Pak Ustadz menunjuklah dari adik-adik yang hadir mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Pertama Pak Ustadz meminta kepada Ananda Muhammad Rehan Ajari untuk menanggapi video tadi yang ditayangkan oleh Pak Ustadz. Bagaimana tanggapannya? Setelah saya menyimak dan memperhatikan video tadi, saya mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW pernah diasuh atau disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Tujuannya adalah untuk melindungi sang anak dari wabah penyakit yang sedang melanda kota. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Anda dari Rehan. Kasih tepuk tangan. Oke, selanjutnya Pak Ustadz meminta tanggapan kepada saudara Adit. Bagaimana tanggapannya setelah melihat tayangan video tadi, pembelajaran pada hari ini? Setelah saya menyimak video tadi, saya jadi mengetahui bahwa ketika berusia 4 tahun Nabi Muhammad mengalami suatu kejadian. Beliau didatangi oleh malaikat yang membelah dadanya dan mencuci hatinya dengan air Zam-Zam untuk membersihkan hati Nabi Muhammad dari nafsu setan. Iya, luar biasa sekali. Kasih tepuk tangan. Baik, Pak Ustadz akan meminta tanggapan kepada Putri ya berkaitan dengan video tadi, kepada Saudari Nisa. Bagaimana Saudari Nisa ketika setelah melihat tayangan video tadi, Pak Ustadz minta tanggapannya seperti apa? Setelah saya menonton dan menyimak video tersebut, saya jadi mengetahui ketika masa dewasa Nabi Muhammad SAW, beliau tidak pernah melakukan kebiasaan jahiliyah masyarakat Arab saat itu, seperti menyembah berhala, berjudi, dan minum kamar. Bahkan Nabi Muhammad tidak pernah mengikuti upacara menyembah berhala. Terima kasih Nisa atas tanggapannya. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya Kak Juri masih minta tanggapan kepada Putri ya, kepada Saudari Najwa. Nah, bagaimana Najwa setelah melihat video tadi yang ditampilkan oleh Pak Ustadz berkaitan pelajaran pada hari ini? Silakan. Saya memperhatikan dan menyimak video yang tadi ditayangkan. Saya memahami setelahnya Nabi Muhammad ibunya meninggal dunia yang di usia ke-6 tahun. Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Ya, terima kasih Najwa ya telah menyimak berarti tadi luar biasa. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya Pak Ustadz meminta tanggapan kepada masih sama Putri ya. Ke siapa ini? Coba sama Saskia, silakan Saskia tanggapannya kaitan dengan video tadi yang ditayangkan oleh Pak Ustadz. Silakan. Setelah saya menyimaki video tadi bahwa pada usia 15 tahun Nabi Muhammad mulai berdagang sendiri membawa dagangan dari Siti Khadijah. Ya, bagus. Ininya tanggapannya luar biasa sekali. Kasih tepuk tangan dong yang meriah. Iya. Baik, Pak Ustadz meminta tanggapan kembali ke Putra ya. Kepada siapa ini ya? Coba kepada Abdullah. Bagaimana tanggapannya setelah melihat video tayangan tadi kaitan dengan pembelajaran pada hari ini? Silakan. Setelah saya menyimak video tadi, saya jadi tahu sejak usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW beliau diajak dagang oleh pamannya ke luar negeri. Dan pada masa remaja juga Nabi pernah bekerja sebagai pengembala kambing. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya Pak Ustadz masih minta tanggapannya dari Putra berkaitan pelajaran hari ini, biar Pak Ustadz lebih mengetahui bahwa adik-adik lebih menguasai pelajaran ini. Pak Ustadz minta kepada Saudara Nur Said, silakan tanggapannya Nur Said. Setelah saya menyimak video tadi, saya mengetahui pada masa usia 25 tahun Nabi Muhammad SAW menikahi Siti Khadijah dan dikaruniai 6 anak. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan.
Baik adik-adik, tadi yang disampaikan tanggapan dari Nur Sawit berkaitan dengan bahwa Nabi menikah di usia 25 tahun dan menikah dengan Siti Khadijah, dikaruniai anak yaitu 6. Sebenarnya pada hakikatnya Nabi Muhammad itu memiliki anak 7 semuanya, ya. 6 dari Siti Khadijah dan 1 lagi yang bernama Ibrahim itu dari istri yang lainnya. Ya, paham ada ya? Paham itu. Nah, dari sini ada mungkin paham apa hafal ya semua nama-nama anak Nabi Muhammad? Hafal semua? Hafal semua benar. Coba kalau hafal, Pak Ustadz minta anak adik-adik menyebutkan anak-anak Rasulullah. Coba ya, 1, 2, 3. Anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum, Fatimah. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, mantap, luar biasa. Terakhir, Pak Ustadz meminta tanggapan kaitan video tadi, ya. Setelah tadi kita sama-sama menyebutkan putra-putri Rasulullah yang berjumlah 7 orang itu, terakhir Pak Ustadz minta tanggapan kepada putri, ya, kepada siapa yang belum nih, saudari Sekar. Silakan Sekar untuk menanggapi tayangan video tadi. Silakan. Setelah saya melihat video tadi, saya jadi mengetahui pada 17 Ramadan Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat yang membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, kasih tepuk tangan. Terima kasih ya. Ada semua. Tadi tanggapan terakhir dari Sekar berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Sekar itu bahwa Rasulullah mendapat wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq, ya, ayat 1 sampai ayat 5, ya. Apakah ada hafal ayat tersebut, surat Al-Alaq? Baik, kalau misalnya ada hafal surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu, baik kita sama-sama bacakan suratnya, ya. Ayo, 1, 2, 3. Alhamdulillah, ternyata ada semua hafal surat Al-Alaq ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ayat 1 sampai ayat 5 tadi yang kita baca sama-sama. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, Pak Ustadz akan memberikan kuis. Yang bisa menjawab kuis ini, acungkan tangan ya, adik-adik semua ya. Ya. Pertanyaannya yaitu kuisnya, umur berapa Nabi Muhammad menikahi Siti Khadijah? Coba Vino. 25 tahun. Ya betul, kasih tepuk tangan. Baik, kuis yang selanjutnya, kuis yang kedua yaitu
Usia berapa Nabi Muhammad ditinggalkan oleh ibunda tercinta? Ya coba Abdurrahman jawab. Umur 6 tahun Pak Ustadz. Ya betul, tepuk tangan. Kuis yang ketiga, umur berapa Nabi Muhammad mulai berdagang secara mandiri? Nah, coba ini hari ini jawab. 15 tahun Pak Ustadz. Iya betul, kasih tepuk tangan. Kuis selanjutnya yaitu di usia 12 tahun Nabi Muhammad diajak dagang oleh pamannya di negara mana? Ya coba saudara Tommy, di negara mana? Jawab. Negeri Suriah. Ya betul, kasih tepuk tangan. Ya selanjutnya kuis yang terakhir ya. Kuisnya perhatikan, yang lain adik-adik tolong perhatikan ya. Tahun berapa dan bulan apa Nabi Muhammad dilahirkan? Ya kamu siapa namanya? Iya siap, coba jawab. 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Ya betul, kasih tepuk tangan. Terima kasih adik-adik semua. Ternyata adik-adik semua telah menjawab kuis dengan baik, dengan benar. Pelajaran pada hari ini berkaitan yang kita bahas yaitu kelahiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dan pengangkatan beliau menjadi Rasul. Ya, selanjutnya Pak Ustadz akan memberikan evaluasi berkaitan pelajaran pada hari ini kepada adik-adik semua. Baik, tolong perhatikan. Pak Ustadz akan memberikan evaluasi pertemuan pada pagi hari ini berkaitan pelajaran yang Pak Ustadz sampaikan, yaitu kelahiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dan pengangkatan beliau menjadi Rasul. Setelah adik-adik melihat video yang Pak Ustadz tayangkan tadi dan meminta pendapat dari adik-adik semua dan memberikan kuis, dan alhamdulillah adik-adik menjawab dengan baik dan memberikan tanggapan dengan baik. Pak Ustadz merasa senang dan bangga sekali. Ternyata adik-adik sangat memahami pembelajaran pada pagi hari ini ya. Baik, Pak Ustadz mengevaluasi pembelajaran ini di mana Nabi Muhammad SAW ketika lahir oleh ibunya yaitu Siti Aminah, beliau tidak lama diasuh oleh ibunya. Ya, hanya beberapa hari beliau langsung diasuh oleh ibu asuhnya yang bernama Halimatus Sa'diyah. Ya, Halimatus Sa'diyah mengasuh Nabi Muhammad selama 4 tahun lamanya. Setelah 4 tahun Halimatus Sa'diyah mengasuh Nabi Muhammad, ada beberapa kejadian di situ kan ya, yang luar biasa. Nabi Muhammad dadanya dibelah oleh malaikat, dibersihkan hatinya dari pikiran-pikiran atau nafsu-nafsu setan supaya Nabi Muhammad bersih hatinya. Setelah usia 4 tahun Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya Siti Aminah selama 6 tahun. Jadi Nabi Muhammad diasuh oleh ibunya kembali selama 6 tahun. Karena di usia 6 tahun pun Nabi Muhammad ibunya meninggal, Siti Aminah itu. Setelah meninggal ibunya Siti Aminah, Nabi Muhammad ikut kepada kakeknya Abdul Muthalib. Kakeknya merawat Nabi Muhammad dengan penuh rasa kasih sayang luar biasa. Karena Nabi Muhammad merupakan anak yatim piatu. Dari umur 2 bulan dalam kandungannya dalam ibunya, Nabi Muhammad sudah ditinggal oleh bapaknya Abdullah. Ya, ketika lahir, makanya Nabi Muhammad ketika ibunya meninggal diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib selama 8 tahun. 8 tahun usia Nabi Muhammad di sini, kakeknya pun meninggal. Ya, meninggalkan Nabi Muhammad. Pada saat itu Nabi Muhammad sangat bingung, ikut ke siapa lagi yang merawat. Disinilah
ya muncul sosok seorang paman yang sangat luar biasa sekali yang kita kenal. Paman Nabi Muhammad yang terkenal adalah Abu Talib, dengan keadaan yang begitu keluarga yang kurang mapan, tapi kasih sayangnya Abu Talib kepada Nabi Muhammad, rawat Nabi Muhammad oleh Abu Talib sampai diajarkan dagang. Umur 12 tahun diajak oleh pamannya berdagang ke luar negeri. Ke negeri mana tuh? Ke negeri Suriah. Bahkan Nabi Muhammad tidak merasa malu, ya. Umur 15 tahun beliau juga pernah mengembala kambing, ya, seperti itu. Dan ketika umur sudah dewasa, Nabi Muhammad pun diberikan gelar oleh umatnya, oleh bangsa Arab kota Mekah dengan julukan Al-Amin, karena Nabi Muhammad terkenal dengan kejujurannya yang sangat luar biasa sekali. Konon pada saat itu tidak ada manusia yang paling jujur, hanya Nabi Muhammad SAW yang memiliki kejujuran yang sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu masyarakat kota Mekah memberikan gelar kepada Nabi Muhammad yaitu Al-Amin, ya, luar biasa sekali. Dan ketika umur 40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad menyendiri, ya, di dalam gua yang namanya Gua Hiro. Nah, disitulah di Gua Hiro itu pada tanggal 17 Ramadan Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril pada tanggal 17 Ramadan dengan surat yang pertama diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang dibacakan adik-adik tadi bersama-sama. Itu mungkin ya evaluasinya pertemuan kali ini, ya. Cukup dari evaluasi Pak Ustadz pada hari ini. Bisa dipahami semua? Baik adik-adik, dari pembelajaran pada pagi hari ini kita bisa mengambil intisari atau pelajaran yang sangat berharga sekali kita sebagai umatnya. Bagaimana Nabi Muhammad kehidupannya memberikan contoh yang sangat luar biasa sekali. Seorang nabi yang derajatnya luar biasa di mata Allah dan di mata umatnya. Beliau tidak merasa malu, pernah melakukan mengembala kambing. Ini menyontohkan kepada kita supaya kita sebagai umatnya harus lebih semangat menghadapi kehidupan walaupun bagaimanapun keadaannya, situasi dan kondisi yang kita alami. Mudah-mudahan pertemuan minggu ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua, ya. Cukup mungkin dari Pak Ustadz, ya, pertemuan pada kali ini bisa dipahami? Baik, terima kasih adik-adik, ya. Baik adik-adik, mungkin pertemuan kita pada hari ini pembelajaran sejarah budaya Islam. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dengan membaca kafaratul majlis. Baik adik-adik, mungkin hanya saja yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pembelajaran kali ini bisa dimahami dan bisa dimengerti oleh adik-adik. Semoga minggu yang akan datang kita bisa berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Sampai jumpa di kemudian hari. Di minggu yang akan datang kita bisa kembali lagi belajar sejarah kebudayaan Islam. Tetap semangat. Ya.